Hasil memancing ikan red devil diberikan pada ibu-ibu yang bekerja di keramba apung. Meski terbilang ikan hama, rupanya mereka kerap menjadikannya lauk untuk keluarga. Seperti Bu Nani yang akrab disapa Teh Nyai ini. Kenapa gitu? Sering makanin red devil ini banyak soalnya ya? Ya banyak, enak lagi. Itunya apa? Rasanya enak. Banyak itunya apa? Banyak protein dia. Iya. Tapi ini tadi udah semua dibersihin-bersihin. Udah dibersihin, udah dikasih bumbu. Sekarang tinggal dibakar. Nah, ntar kalau udah mateng gitu. Udah dari kapan Teh Nyai biasa makan red devil? Udah lama sih. Udah lama. Pas semenjak ada ini aja, ada ikan red devil aja. Nyoba itu kan udah lama. Rasanya enak. Itu apa namanya, suka kalau udah makan ini ya, makan red devil, kalau udah rasanya ngantuk gitu. Selama ini Bu Nani mengaku tak merasakan adanya gangguan kesehatan sejak ia dan keluarganya mengkonsumsi ikan hama. Karenanya, ia dan para ibu lain tetap berani mengolah red devil menjadi varian menu di meja makan. Apalagi harga red devil tergolong murah dan ikannya pun mudah didapat. Relatif murah ya? Kalau harganya mah emang murah ini teh. Cuman kalau yang gede mah 5.000 1 kilonya. Kalau yang kecil mah katanya cuman 2.000. Neng mau nyobi? Boleh? Mai. Boleh ya? Coba. Panas. Panas ya. Awas kena itu. Manisnya itu kecapnya. Ya. Iya tadi padahal bumbunya cuma gitu doang ya? Iya. Ya, gurih ya. Gurih, dia lebih ini juga. Lebih berminyak. Iya. Ya. Melihat warga sekitar Waduk Cirata sangat terbiasa mengkonsumsi red devil sebagai lauk, saya pun penasaran apakah memang red devil aman untuk dikonsumsi. Jadi ikan red devil ini bisa dimakan, tetapi tentu rasanya tidak seenak ikan-ikan lokal. Tapi kalau diolah dengan baik, dia bisa saja dimakan dengan cita rasa yang enak. Tapi yang menjadi kendala kita adalah ini bukan masalah tentang dia bisa dimakan atau tidak sebetulnya, tetapi adalah ancaman terhadap biodiversitas kita. Dia bisa saja diolah untuk menjadi bahan makanan, dia diolah untuk menjadi produk turunan perikanan yang lainnya. Tetapi ketika dia menjadi ancaman untuk biodiversitas lokal kita, tentu itu akan menjadi berbahaya sekali. Ikan red devil rupanya aman dikonsumsi dan memiliki kandungan protein tinggi yang bisa diolah menjadi produk kuliner bernilai ekonomi seperti bakso, kerupuk, atau abon untuk membantu mengatasi stunting. Warga setempat turut meraup pendapatan dari ikan hama Waduk Cirata. Mak Eno, Mak Eci, dan Mak Mimin mengolah spesies invasif ini menjadi ikan asin. Kegiatan mah kalau ada ikan diasin ya, terus udah itu mah dijemur. Kalau nggak ada cari lagi suami yang carinya ke danau gitu Neng. Kalau udah banyak ya. Kalau bosen diasin, kadang-kadang dipindang Neng gitu, ya teh. Pepes. Ya dipepes. Ya ini apa? buat jual, buat bantu-bantu gitu ya Neng. Kan sekarang mah susah kan gitu. Terus dijual sama tetangga mau yang suka mah gitu. Kalau ini kan per plastik ya? Ya. 10 aja, 10.000 aja. 10.000 ya, begini ya? Ya. Usai dibungkus, ikan asin siap dijual dengan berkeliling waduk. Lucunya, Mak Enok dan sahabatnya Eci menjajakan ikan asin kepada para pemilik keramba. Ayam milik deh. Arasi, negara ayam milik ya Allah, ya kering itu. Arasin asin. Bari pepanasan kayaknya. Bari pepanasan darah. Tuh udah kumaha. Arasin, asin.
Rada asin. Nih, panas banget loh, Mama. Ini kayak gini terus emang setiap hari? Ya, sama pasar kumaha tuh neng dengan aci leutik teh susah. Kalau jualan udah berdua. Nya berdua Kenapa? kaiji sieun kadua mau capek bari gonyakan gitu neng. Nggak capek. Tahun manyun wae asa capek. Kalau berdua bercandanya banyak ya. Udah kituan teh kitu mah sudah telaku geuningan itu bari seserian mah. Alimun amun meser teh udah. Alim cenah, angkat kitu mah. Masa Bari dia leuweyan. Di sisi lain, keberadaan ikan invasif red devil rupanya berperan dalam perputaran ekonomi bagi nelayan dan tengkulak perairan Waduk Cirata. Tak heran banyak bandar atau pengepul red devil yang selalu menanyakan hasil tangkapan red devil pada para nelayan Waduk Cirata. Ini red devil nih, Pak. Iya, red devil. Banyak juga ya. Ini biasanya sampai penuh apa gimana? Iya, sampai penuh. Bapak dapatnya dari nelayan sini? Iya, nelayan sini asli, nelayan sini. Kalau sehari-hari berangkat dari rumah jam 6 pagi, pulang ya sekitar maghrib. Nyampai ke lokasi Calincing. Bongkar di sana di lokasi Calincing. Oh, dibongkar di sana. Iya. Oke. Kalau dalam seharian gitu kan Bapak bilang dari pagi sampai sore, itu dapatnya berapa banyak, Pak? Untuk red devil? Gak tentu sih Bu, kadang banyak, kadang dikit. Ya paling dikitnya kalau 1 kintal sih dapat. 1 kintal paling Iya, dikit? Iya. Biasanya kalau dijual berapa itu, Pak? Bapak belinya berapa ke nelayan? Kalau belinya 5.000. Per kilo? Iya, per kilo 5.000. Kalau dari saya ke bandar yang di daratnya diterimanya itu 8.000. Mengambil banyak keuntungan, Nanang yang baru 3 tahun melakoni pekerjaan ini menjadi salah satu dari ratusan pengepul perahu yang justru menganggap cuan kehadiran red devil. Ini sehari aja bisa 1 box gede gini ya, Pak? Iya. Bisa penuh. Penuh. Iya. Nggak pernah kosong, sepi gitu nggak pernah, Pak? Ya kadang-kadang sih. Kalau yang itu nilainya pada libur mah. Maksud saya berarti bukan musiman, memang setiap hari ada kan? Iya, ada. Nah, kalau 1 kilo itu isinya berapa ekor ikan? Ada yang 6, 8, Tergantung ukuran ya? tergantung ukuran. Kalau ini nih, bisa 5 ini, kilo 5. Soalnya gede ya? Iya. Ikan red devil biasanya dikumpulkan oleh nelayan jaring yang tidak mempunyai keramba. Husni salah satunya. Setiap hari ia mencoba peruntungan dari ikan hama yang hidup liar di luar keramba apung. Ini lagi jual ikan red devil. Dapat habis jaring dari pinggir kolam Pak Haji itu. Haji Eneng. Ini dapat 3 kilo ini ikannya. Kalau itu harganya itu paling 5.000 itu yang besar-besar gini. Itu. Yang kalau agak kecil paling 2.000. Ya Bang, ini dapatnya 3 kilo ya. Ya. 15.000. Ya. Makasih. Ya. Nah, biasanya kalau habis dari sini tuh dibawa kemana lagi? Dibawa ke apa? Yang jualan, kadang ke Jakarta, ke Bandung. Banyak sih. Ya intinya kalau apa dapat golsom langsung diantar sama pengepul aja gitu. Iya, harus nunggu banyak dulu dikumpulin di saya. Kalau udah beres baru diantar. Usai transaksi dari nelayan ke pengepul perahu, alur distribusi diteruskan ke tengkulak yang telah menunggu di darat. Transaksi seperti ini tak hanya bagi ikan red devil, tapi untuk semua jenis ikan air tawar dari Waduk Cirata. Oh, murah. Banyak tuh, berat ya, Pak? Iya. Pak Ahmad, ini ikan apa aja? Ikan nila, golsom, ikan mas, bawal, sama patin. Ini golsom Pak, ini Bapak bawa kemana? ke daerah Bandung buat dijual di ecerin di sana di Bandung.
jualnya di mana Pak? Pasar apa di mana? Di pasar. Terus kalau misalkan jual gitu, Bapak jual gosong berapa Pak? Per kilo 15.000. Ikan mas mah 25 Setiap hari Bapak? setiap hari. Ke sana, ke sini dulu beli ikan dulu, langsung aja dibawa ke sana. Buat nanti malam buat jam 2 jualannya, jam 2 malam. Alhamdulillah ada untungnya. Pak, gosong ini berarti nggak diolah kemana-mana Enggak lagi? diolah, begitu langsung aja? dijual beginian langsung. Ikan invasif yang terlanjur mendominasi perairan Waduk Cirata rupanya menjadi sumber manfaat bagi warga setempat. Setidaknya sebagai penyambung hidup para emak-emak di sini. Lalu, bagaimana dengan keberadaannya sebagai ikan hama yang mengganggu ekosistem perairan? Ikan red devil ini sebetulnya bukan asli ikan kita, Mbak. Ikan ini adalah ikan pendatang, dia ikan yang datang dari Nicaragua. Dia adalah ikan asli dari dua danau di Nicaragua, Danau Nicaragua dan Danau Managua di Amerika Tengah. Dan kemudian dia masuk sekitar tahun di medio 1980-1990 ya, dia masuk ke Indonesia lewat jalur ornamental trade. Jadi lewat jalur perdagangan ikan hias. Ketika dia dipelihara sebagai ikan hias pada saat itu, dan kemudian kan para hobiis ini ada masa jenuhnya, ada masa bosannya dengan ikan-ikan itu. Sehingga ketika ikan ini sudah banyak, orang sudah banyak juga memelihara di akuarium, bosan. Nah, sifat orang Indonesia ini kan suka memaafkan, suka kasihan, jadi penyayang pada binatang. Jadi karena takut atau tidak mau untuk membunuh ikan ini, maka dilepaskan ke perairan umum. Nah, kemudian sifatnya agresif, sifatnya yang juga tangguh dan fekunditasnya juga tinggi ya. Fekunditasnya itu kemampuan dia untuk berkembang biak, dan kemudian ada sifat ikan ini juga parental care. Parental care ini adalah dia itu melindungi anak-anaknya. Ketika menetas telur-telurnya, si induk akan menjaga anak-anaknya. Sehingga inilah membuat populasinya cepat menyebar dan mortalitasnya itu jadi rendah. Ini juga yang membuat si ikan ini semakin berkembang dengan pesat sekali, dan tentu itu mengganggu. Ada pemanfaatan dari ikan-ikan invasif ini untuk menjadi nilai tambah ekonomi bagi masyarakat, itu juga tentu bisa. Apakah nanti ikan itu bisa diolah sedemikian rupa untuk menjadi tepung, untuk menjadi bahan baku pupuk, atau untuk menjadi bahan baku pakan ternak. Kandungan protein yang tinggi mencapai 35% menjadikan red devil bahan baku potensial untuk pupuk organik dan nutrisi tanaman yang dapat memperkuat akar serta mempercepat pertumbuhan. Penelitian menunjukkan bahwa red devil bisa diolah jadi biodiesel dengan memanfaatkan limbah ikan invasif yang ramah lingkungan. Kulit ikan red devil juga memiliki potensi untuk dijadikan bahan baku gelatin yang digunakan dalam industri makanan dan farmasi. Di tengah padatnya keramba jaring sebagai sumber penghidupan nelayan Waduk Cirata, rupanya tak sedikit yang menjadikan keramba-keramba ini sebagai tempat tinggal atau yang biasa disebut rumah apung. Mereka umumnya adalah para pendatang yang jumlahnya lebih dari 2.000 orang. Faktanya, 30% dari para pemilik rumah apung ini merupakan pendatang dari suku Bugis dan Toraja, Sulawesi Selatan. Sudah semenjak bendungan jadi 30 tahun lebih lah saya di sini, usaha di sini. Ya itulah, perusahaan saya nyaman karena tinggal sama anak sama istri. Kalau malam, kalau di laut kan nggak siang doang. Pak Syamsul tinggal bersama istri dan 3 anak di rumah terapung. Sementara 2 anaknya yang besar telah berkeluarga. Semua kebutuhan air untuk keseharian mereka bersumber dari bendungan Cirata. Ya inilah mungkin
air ini nggak kayak dulu, sekarang kan udah dangkal. Kalau dulu dalam, sekarang udah dangkal. Itu yang bikin butek airnya. Jadi makanya nggak layak diminum, cuma dipakai cuci doang. Hujan itu deras, kebetulan banjir di darat, pembuangannya terlalu besar. Nah itu yang bikin arus, makanya rumah kegeser-geser, kolam. Jadi kalau hujan deras di darat, kena di sini. Pernah nggak Pak sampai ada air danau masuk rumah? Oh enggak, alhamdulillah enggak masuk. Soalnya ya itu dia perhatiin, kalau udah kelihatannya udah kayak mau miring apa, ya itu direhab. Pria keturunan suku Bugis ini telah menghabiskan setengah hidupnya menjadi nelayan keramba jaring apung. Tak jarang ia ditemani anak dan cucunya. Boleh cerita Pak? Boleh. Ini rumah Bapak. Ya, rumah saya. Yang di dalam ada masuk, apa? Mau ngeliat kamar Boleh? saya? Mau? Halo Ibu. Enggak, ini. Waduh, Nggak apa-apa, dilihat. nggak apa-apa. Ini Ibu ya, Pak? Iya, ya? ibu. Ini kamar anak saya nih. Oh, kamar anak. Ya. Oh, boleh. Bahannya teplek, Refleks. kayu, Oh. ya apa, asbes. Boleh. Ini kamar saya, Oh ya. nama ibunya. Heeh. Kalau itu kamar Idris, itu tadi tuh yang di luar, Ya. ngobrol Pak Haji. Nih, ya kayak gini lah. Ini dapurnya. Iya, ini dapurnya. Oh. Masak di sini. Ini gudang tempat barang-barang makan. Oh, gitu. Tali apa? Kalau ini apa, Pak? Nah, ini kamar mandi. Kamar mandi. Oh. Iya. Berarti sumber airnya dari mana, Pak? Hah? Air. Apa? Sumber air dari waduk. Iya, dari waduk. Ini. Kalau buat minum, ini di darat. Oh. Populasi ikan halma red devil di perairan Waduk Cirata meledak, mengganggu ekosistem dan cukup meresahkan para pembudidaya. Faktanya, hasil panen ikan lain turun hingga 50%. Namun, keberadaan red devil justru dijadikan sumber pangan dan sumber cuan diperjualbelikan oleh warga dan nelayan jaring di Waduk Cirata.